Atas dugaan pelanggaran etik, Anwar dilaporkan karena dicurigai memuluskan jalan keponakannya yakni Gibran Raka Buming Raka ikut Pilpres. Namun Anwar membantahnya dengan mengutip hadis Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usamah bin Zaid, diutus oleh bangsawan Quraisy supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Quraisy. Apa jawab Rasulullah SAW? Beliau tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Quraisy itu. Beliau mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Buntut dari putusan batas minimum usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi terus menimbulkan kontroversi. Para hakim konstitusi kini harus bersiap menerima sanksi atas putusan yang diambil melalui sidang MK-MK yang sudah mulai berjalan. Namun yang cukup unik pemirsa, laporan dugaan etik bukan hanya ditujukan kepada hakim yang memutuskan, namun juga hakim yang memiliki pendapat lain atau dissenting opinion. Mengapa hakim yang berbeda pendapat juga turut dicurigai melanggar kode etik? Apakah ada unsur kepentingan lain dalam hal ini? Saya akan membahasnya dengan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Ketua Umum DPP Advokasi Rakyat untuk Nusantara yang juga merupakan pelapor Hakim Konstitusi Saldi Isra Bob Hasan. Selamat malam Mbak Bivitri, Pak Bob. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di Prime Time News. Saya ingin ke Pak Bob terlebih dahulu. Kenapa Anda keberatan dengan substansi dissenting opinion Saldi Isra yang berujung laporan Anda kepada MK-MK? Ya, prinsipnya begini, pada sejarahnya MK itu dibuat sebenarnya untuk merasionalisasi trias politika tentang pembentukan undang-undang agar terhindar daripada kelompok-kelompok tertentu melalui mungkin parlemen atau partai-partai tidak full power gitu kan. Maka dilahirkanlah Mahkamah Konstitusi. Dan putusan maupun juga pengajuan PU nomor 90 tentang batas usia, saya ralat sedikit bahwa sebenarnya yang diajukan itu bukan sekedar batas usia 40 tahun, itu terlihat daripada hasilnya yaitu pernah atau pengalaman sebagai atau selaku pimpinan daerah ya baik itu bupati dan sebagainya. Nah, di sini saya melihat ya menjadi satu hiruk pikuk oleh karena dikeluarkannya atau dibocorkannya pola penyampaian, cara penyampaian dissenting opinion yang dilakukan oleh Profesor Saldi Isra. Ya, beliau menyampaikan tentang bagaimana proses pengalaman beliau sebagai hakim MK selama ini, bagaimana kemudian tiba-tiba hakim ketua MK yaitu Pak Anwar Usman tiba-tiba turun, kemudian dalam waktu beberapa hari keputusan berubah. Hal ini sesungguhnya di luar daripada pokok perkara. Jadi dissenting opinion ini justru menyebabkan pecah belah dan pandangan sehingga terbentuklah karena orang semua sudah tahu bahwa yang memimpin itu kan Pak Anwar Usman Mahkamah Konstitusi itu adalah keluarga daripada Pak Jokowi. Pak Bob, sehingga keluarlah itu namanya supaya pemirsa ini juga bisa jelas, Pak Bob, mohon maaf saya potong. Sebelum pemirsa juga jelas dan supaya kita semua di sini sepikir begitu, apakah ini sebetulnya pernyataan Saldi Anda maksud? Kita akan putarkan videonya. Baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sangat cemas dan khawatir Mahkamah Konstitusi justru sedang menjebak dirinya sendiri dalam pusaran politik dalam memutus berbagai political question yang pada akhirnya
akan meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik kepada Mahkamah. Oke, Pak Bob, singkat saja dijawab pertanyaan saya. Betul itu pernyataan Hakim Saldi Isra yang Anda maksudkan? Betul itu Oke. yang kami maksudkan seperti itu, dan itu bukan dalam hukum acara sebagaimana sebagai dissenting opinion. Dissenting opinion itu adalah menilai satu perbedaan perkara di mana perspektif Oke. hakim yang mengeluarkan pendapat dissenting opinion tadi itu perbedaannya di sisi mana, tetapi itu adalah tidak lepas daripada pokok perkara. Oke, Jadi saya mau sekelebat ini, mencoba bahasa tanyakan ke Mbak sekelebat ini kan Bivitri, seolah-olah baik, seolah-olah bahwa hakim betulkah itu konsep bisa berubah dissenting pikiran, opinion gitu loh. yang seperti Jadi, disampaikan oleh Pak Bob tadi, Mbak Bivitri, atau Anda punya perspektif lain? Saya punya perspektif lain. Karena sebenarnya yang diungkapkan Saldi Isra itu, kalaupun tidak diungkapkan, sebenarnya kita semua sudah bisa membaca dari 2 minggu sebelumnya. Jadi pertama, kalau soal Mahkamah Keluarga ya akhirnya begitu tuh, itu kan sebenarnya kita sudah bisa lihat dari putusan MK 90 itu sendiri. Disebutkan di situ nama bahwa pemohon adalah mengidolakan Gibran Rakabuming. Jadi kaitannya sudah jelas. Dan kalau kita lacak sebenarnya istilah Mahkamah Keluarga itu digunakan dalam opini Tempo 2 minggu sebelumnya. Jadi kalau dibilang ini disebabkan karena dissenting opinion sebenarnya keliru. Jadi saya ingat seminggu sebelumnya itu karena opini Tempo juga salah satunya istilah Mahkamah Keluarga itu meme-nya sudah keluar dari 3 hari sebelumnya, itu saya sudah lihat gitu di berbagai WhatsApp. Keliru Mbak. Dan kemudian saya teruskan dulu boleh? Boleh saya teruskan dulu ya. Dan kemudian yang kedua, saya teruskan dulu Pak ya, karena supaya kita lebih jelas nih. Kemudian yang kedua, kalau masalah ada 3 hari dan seterusnya, sebenarnya itu tidak bersifat personal. Karena kita juga bisa lihat, disebutkan oleh Saldi Isra, putusannya itu adalah putusan yang 3 yang dibacakan sebelum jam 2. Nah itu memang kalau kita baca riwayatnya yang juga tertuang dalam putusan, itu diputuskan beberapa hari sebelum dibacakan putusan 90. Nah jadi sebenarnya apa yang Saldi Isra ungkapkan itu memang sudah tergambar dari apa yang selama ini sudah dituangkan. Kita mau ganti-gantian atau bagaimana ya Mas Reno ya? Kalau apakah saya harus kami tidak etis diungkapkan, sekalipun publik memahami. Jadi baik kalau Mas Reno mau berlomba untuk berbicara, saya juga akan berbicara terus bahwa menurut saya Saldi Isra kalau dibaca dengan lengkap ya dissenting opinionnya, sebenarnya tetap memberikan legal reasoning menurut kacamata dia. Nah jadi saya kira tidak ada pelanggaran etik di situ karena juga tidak ada soal bagaimana seharusnya pendapat berbeda itu dituangkan. Dan sesungguhnya dia sedang mengungkapkan hal-hal yang ada di balik rapat pemusyawaratan hakim yang memang selama ini tertutup, jadi cukup bagus untuk publik. Nah, ini kan yang sebenarnya dipermasalahkan oleh Pak Bob tadi ya. Pak Bob mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Hakim Saldi Isra ini di luar dari pokok perkara. Yang kemudian tiba-tiba Ketua MK hadir di ruangan. Sebentar Pak Bob ya. Apakah kemudian menurut Mbak Bivitri, tidak boleh sebetulnya Hakim Konstitusi ketika menyatakan dissenting opinion itu membuka panggung belakang yang sebenarnya terjadi selama proses diskusi itu. Boleh atau tidak Mbak Bivitri? Itu bukan panggung belakang. Jadi perbedaan perspektif saya di situ. Buat saya itu bukan panggung belakang, karena tanggal-tanggal kapan diputuskan, putusan 25 dan seterusnya, itu kan semua tercantum dalam putusan. Jadi bukan misalnya Pak A mau ngomong begini, Ibu B ngomong begitu, itu kan tidak diungkapkan. Jadi kita harus bedakan, ini bukan mengungkapkan panggung belakang, tapi semacam memberikan summary terhadap apa yang terjadi dengan perkara-perkara yang ada 7 itu. Oke. Baik, Pak Bob, silakan. Ini saya berikan waktu untuk Anda untuk merespon pernyataan Mbak Bivitri. Silakan. Jadi tanpa diungkapkan betul bahwa yang namanya Pak Anwar Usman itu ada hubungan keluarga ya dengan Gibran misalkan Mas Gibran. Tetapi sekali lagi Hakim Konstitusi itu dilarang mengungkapkan sekalipun itu tadi yang tadi sudah Mbak katakan tadi itu. Dilarang mengungkapkan itu, tidak bisa. Itu melanggar kode etik. Dan sekali lagi bahwa apa yang diuji, apa yang menjadi pokok perkara dalam PU 90 itu bukan persoalan seorang Gibran, tetapi persoalan undang-undang. Maka ketika kita berbicara tadi, saya luruskan tadi Mas Reno bicara tentang batas usia minimal. Itu komanya, penambahan frasanya itu adalah pernah berpengalaman, jadi tidak diluluskan atau tidak dikabulkannya usia minimal 40 menjadi 35 atau 36, itu sudah jelas terjawab. Hanya konsekuensinya sekarang ini karena Gibran ini memiliki interest yang kuat. Ya, itu yang menjadi satu polemik.
gitu loh. Jadi keinginan Ya, politik oke. ini, maka saya katakan tadi sejarah Mahkamah Konstitusi itu tidak boleh dihilangkan. Sejarah Mahkamah Konstitusi berdiri itu untuk melenyapkan atau mengurangi kekuasaan politik. Maka Oke, didirikanlah baik. Mahkamah Konstitusi itu tadi. Itu loh, seperti itu. Baik. Nah, jadi Pak sekarang Bob, Mahkamah Konstitusi sudah ada. ya. Ketika sampai mengungkapkan tentang keberadaan panggung belakang yang dikatakan tanda kutip tadi itu sama saja melunturkan. Apalagi ada kalimat Ah, juga bahwa open legal policy itu kan sebenarnya kenapa harus dilempar-lempar ke kita? Lah memang oke, harus baik. sekarang ini. Itulah Baik, Pak gunanya Bob. reformasi, Iya. Kita tahu Format bahwa kita pada apa? saat sidang Pancasila MK dan kemarin, Undang-Undang Dasar putusan MK kemarin yang 1945. menyatakan dissenting Itu opinion intinya. bukan hanya Oke. Hakim Konstitusi Saldi Isra, tetapi ada juga Hakim Konstitusi lainnya. Tetapi mengapa Anda hanya melaporkan Saldi Isra? Kita bahas di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Prime Time News. Dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislatif. Dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif, sekaligus juga dia mempunyai tangan-tangan di bidang yudikatif. Saya sebetulnya datang ke sini agak malu, kenapa saya pakai baju hitam? Karena saya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Saya ingin tanyakan ke Pak Bob, ketika hal tersebut baru saja kita lihat ya, Hakim Arief Hidayat menyampaikan sesuatu yang ini juga bisa diduga menambah pertempuran polarisasi opini di masyarakat. Kenapa Anda tidak turut melaporkan Hakim Arief, hanya melaporkan Hakim Saldi Isra saja, Pak Bob? Ya itu tadi dipicu oleh picuan daripada pernyataan dalam dissenting opinion sekali lagi ya. Bahwa dissenting opinion yang disampaikan oleh beliau itu lebih kepada di luar daripada pokok perkara, lebih kepada masuk ke dalam alam politik ya. Maka oleh karena itu saya mau menyampaikan bahwa ada pernyataan di mana ada memegang kekuasaan legislatif, ada memegang kekuasaan yudikatif dan seterusnya. Saya hanya ingin masuk ke dalam klaster Mahkamah Konstitusi. Bahwa Mahkamah Konstitusi itu pokok perkaranya adalah PUU ya, yaitu pengujian undang-undang. Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah tentang batas usia minimal 40 tahun. Ya, dan itu pun akhirnya dikabulkan, bukan akhirnya menjadi 36 tahun atau 35 tahun, tetapi pernah pengalaman ya. Nah, hal ini tentu sudah masuk kepada pokok perkara. Maka sekali lagi ketika sudah masuk kepada ranah MK, Profesor Jimmy Asidikli tadi menyampaikan kepada kami bahwa ini nanti tentunya ada sanksi ya. Jadi kita jangan sampai terus terpengaruh masuk ke dalam alam politik. Ya memang kebetulan bahwa Pak Anwar Usman adalah sebagai keluarganya Pak Joko Widodo karena boleh dikatakan sebagai yang akhirnya keluarlah itu pernyataan Mahkamah Keluarga dan sebagainya. Tapi sekali lagi dissenting opinion itu, ungkapan itu memicu ya, menyatakan bahwa termasuk juga di dalamnya adalah pernyataan bahwa seseorang ini menguasai yudikatif, menguasai dan sebagainya. Itu yang saya bisa sampaikan. Saya ingin minta pendapat Mbak Bivitri terkait apa yang disampaikan oleh tadi Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Ada yang punya tangan di legislatif, punya tangan di eksekutif, punya tangan di yudikatif. Betulkah Mbak Bivitri realita yang Anda baca, yang Anda lihat seperti itu? Kalau soal tangan-tangan itu kan, makanya ini unik ya. Kalau soal tangan-tangan tadi kan yang berbicara Pak Arief Hidayat. Dan kalau misalnya kita mau bandingkan, Pak Arief Hidayat juga yang mengungkapkan soal ada tanggalnya ketika permohonan nomor 90 itu dicabut oleh pemohon, kemudian dimasukkan lagi dan diproses. Itu Pak Arief Hidayat. Tapi saya nggak mau membenturkan dua hakim itu. Menurut saya keempat hakim yang memberikan pendapat berbeda itu tetap masuk kepada substansi perkaranya. Karena yang mereka kritik adalah bagaimana legal reasoning atau pertimbangan hukum hakim untuk 7 perkara yang sebenarnya objeknya sama, mengapa pendapatnya bisa berbeda antara 3 perkara yang awal dengan perkara yang belakangan. Padahal bedanya hanya beberapa hari. Nah, menurut saya itu bagian dari mengkritik legal reasoning. Jadi bahkan Saldi Isra dalam pendapat opininya tidak bicara itu soal yudikatif, legislatif, tidak berbicara itu. Tapi dia membicarakan bagaimana pendapat hakim itu keluar dari penalaran hukum yang wajar. Nah, istilah penalaran hukum yang wajar atau legal reasoning ini juga sering sekali memang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah perubahan, tadi dikatakan misalnya open legal policy, apakah boleh diputuskan oleh hakim atau tidak. Seandainya pun ingin diputuskan oleh MK, legal reasoningnya harus kuat.
Karena mereka sudah membangun sendiri paling tidak 7 putusan sebelumnya kalau usia atau syarat-syarat pemilihan itu bukan wewenang Mahkamah Konstitusi tapi wewenang dari pembentuk undang-undang. Jadi kalau ada perubahan, legal reasoningnya harus kuat untuk memberikan alasan mengapa perkara itu dikecualikan. Nah, ini yang tidak ada. Jadi menurut saya pendapat Saldi Isra maupun 3 orang lainnya itu tetap masuk ke pokok perkara, tidak mengungkapkan hal-hal yang tidak seharusnya diungkapkan, maka tidak melanggar etik gitu. Oke, saya ingin kembali ke Pak Bob. Tadi Anda mengatakan bahwa kepada Anda, Ketua MK Jimli Asyidiki sudah mengatakan bahwa ini tentu ada sanksi. Pak Bob, Anda tidak curiga ini belum ditelisik terlalu dalam saja, Ketua MK sudah memastikan akan ada sanksi di situ? Ya, itu sudah barang pasti karena MK itu adalah wujud daripada lembaga kode etik ya, pemeriksa atau pengawas bahkan penindak daripada pelanggaran kode etik bagi hakim konstitusi. Kembali tadi saya juga sebagai seorang advokat ya bahwa tadi ada penyampaian ada 3 yang serupa kenapa ini bisa berbeda ya putusan ini yang di PU 90 ini. Jadi kita jangan sampai lupa Mbak bahwa setiap pengujian undang-undang itu terdiri daripada posita dan petitum. Nah, posita dan petitum ini bisa saja berbeda-beda sekalipun itu ada kemiripan karena apa? Yang diuji itu undang-undangnya sama, itu Undang-Undang Nomor 7 tentang batas minimal atau maksimal usia. Ya, karena objek perkaranya adalah sama, maka boleh jadi itu menjadi persepsi yang sama juga perkara-perkara yang jumlahnya sama tadi. Nah, tetapi sekali lagi yang saya mau katakan di sini bahwa saya sangat tidak respons dengan bahasa tentang Mahkamah Keluarga ya, karena yang mengajukan atau yang menguji undang-undang ini adalah orang-orang yang memang betul-betul capable. Dan jangan lupa bahwa orang datang ke Mahkamah Konstitusi itu adalah karena mengalami kerugian konstitusional. Ya sehingga kita saat ini memberikan kesempatan kepada para pemuda ya yang baik dia itu berpengalaman di DPR, berpengalaman dari jadi pemimpin daerah dan sebagainya. Ini kita bisa jadikan jurisprudensi. Apalah sebagai seorang cawapres, seorang Gibran. Inilah yang dikhawatirkan oleh orang sesungguhnya. Ya cawapres itu terikat dengan capres. Dan sekali lagi berbicara dengan terikat putusan ya MK PUU nomor 90 itu adalah final and binding ya. Bahwa tentang MK yang akan diputuskan nanti itu tidak akan dapat merubah putusan. Menurut saya tidak akan dapat merubah putusan yang sudah ada. Ya. Oke, saya terakhir ingin kembali ke Mbak Bivitri bahwa ini ada suatu rentetan fakta yang kita tidak tahu apakah ini juga by design atau secara tidak sengaja, saya tidak tahu. Tapi ini faktanya. Anwar Usman adalah ipar dari Presiden Joko Widodo, kemudian Gibran, putra sulung Jokowi menjadi cawapres Prabowo Subianto, kemudian Ketua MK Jimli Asyidiki kita tahu Mei 2023 mendukung Pak Prabowo. Mbak Bivitri, akankah hasil putusan MK ini Anda pastikan, Anda yakini akan 100% akurat, independen? Ini sudah agak jauh Mas Reno ini. Kalau seperti baik, itu Pak Bob, saya tanya kepada Mbak Bivitri. Ditahan dulu Pak Bob. Silakan Mbak Bivitri. Oke, kalau saya sih tidak ingin menduga-duga dari sekarang. Saya ingin memberikan benefit of the doubt kepada 3 orang ini. Karena kita harus melihat dulu prosesnya. Tapi tentu saja kritik dan catatan tetap harus diberikan. Karena MK ini memang kalau saya sering istilahkan ini adalah the best that we can get now. Walaupun jauh dari ideal. Karena idealnya memang harusnya independen, tidak dilantik oleh Ketua MK sendiri, dan lain sebagainya. Tapi baiklah, cara ini kami tempuh. Nah, tapi saya ingin mengomentari sedikit tuh soal, saya ingin mengingatkan supaya publik juga paham bahwa kode etiknya itu memang tidak bilang hubungan keluarga itu harus terjadi antara hakim dengan pemohon. Tidak. Silakan baca, ada di peraturan Mahkamah Konstitusinya bisa di-download. Dan ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pasal 17 bisa dibaca. Benturan kepentingan itu bisa terjadi antara hakim dengan orang yang mempunyai kepentingan langsung terhadap perkara. Nah, nama Gibran itu ada dalam permohonan. Bisa dibaca di poin 9 permohonan. Nah, jadi dari situ sebenarnya sudah tergambar. Kalau masalah apakah putusan ini akan mempengaruhi putusan MK akan mempengaruhi putusan, kita semua tahu tentu tidak akan. Tapi kami sendiri juga karena mempelajari bahwa yang masalah dengan putusan ini adalah putusan ini merusak marwah MK, merusak legitimasi MK. Seperti yang tadi Mas Reno katakan, publik sudah bisa melihat dengan mata telanjang. Sehingga MK harus memberikan
kejelasan yang sejelas-jelasnya. Karena perspektif Kalau politik, tidak, Pak. nanti Karena perspektif MK politik. tidak Kalau kita dipercaya berbicara oleh publik, politik akan merusak, sehingga gitu. nanti Tapi kalau kita yang bicara kita perspektif khawatirkan hukum, beda lagi. masih ada sengketa Seperti hasil itu. pilpres yang akan harus diselesaikan oleh MK. Kalau MK tidak punya kepercayaan publik lagi, Mas Reno, saya khawatir bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan karena konflik sosial tidak diselesaikan dengan baik oleh lembaga hukum. Jadi ini Baik. persoalan sistemik yang harus kita perbaiki. Oke, baik. Karena waktu kita terbatas, saya sudahi waktu diskusi kita pada malam hari ini. Mbak Bivitri dan Pak Bob, terima kasih untuk waktunya. Kita berharap ada waktu lain, kesempatan lain untuk kita berdiskusi. Selamat malam. Muncul pertanyaan lanjutan, haruskah mahkamah bergerak sejauh itu? Ya, itu kan proses demokrasi di bidang hukum. Ya, kita hormati semua proses itu. Saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi perahara. Kemudian selain dia menguasai, mempunyai tangan-tangan di eksekutif, legislatif, yudikatif, dia juga mempunyai partai politik. Terkadang bisa dibeli juga, bisa direkayasa juga. Kamu yang jadi, kamu yang jadi. Independensi itu nggak usah diomongin, dikerjain aja. Nanti dinilai kalau sudah diputus. Sumpah saya sebagai wakil memegang teguh amanah dalam konstitusi dan dasar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.